Shalom anak-anak, selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian sehat-sehat ya. Pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Ibu Vero, kita akan belajar PPKN. Kita akan belajar tema 5 ekosistem dan subtema 3 keseimbangan ekosistem. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan di bidang sosial budaya. Dan yang ketiga, mengenal manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Dan yang keempat adalah menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Materi pelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, manfaat dan hal-hal yang mempengaruhi gotong royong. Dan yang kedua, pentingnya persatuan dan kesatuan di masyarakat. Dan yang ketiga, kita akan belajar makna kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang manfaat dan hal-hal yang mempengaruhi gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama antara sejumlah orang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Gotong royong mempunyai banyak manfaat. Antara lain manfaat dari gotong royong antara lain yang pertama, mempererat persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, meringankan beban orang lain yang membutuhkan bantuan, dan menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong kegiatan gotong royong antara lain yang pertama, kesadaran sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, keikhlasan untuk saling membantu dan mengutamakan kepentingan. Dan yang ketiga adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Pentingnya persatuan dan kesatuan di masyarakat. Rasa persatuan dan kesatuan harus dipupuk dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Persatuan artinya ikatan dan kumpulan yang mempersatukan bagian yang berbeda dan yang memiliki persamaan dengan tujuan yang sama. Adapun kesatuan artinya usaha-usaha untuk mempersatukan potensi perbedaan suku, agama, budaya, dan kepentingan demi keutuhan bangsa dan negara. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara antara lain terbinanya kehidupan bersama. Yang kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan. Dan yang ketiga, terciptanya lingkungan yang harmonis. Makna kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Wilayah daratan dan lautan Indonesia harus dijaga karena merupakan salah satu kekayaan negara kita. Sebuah bangsa akan kuat jika rakyatnya bersatu. Namun apabila tidak adanya persatuan, maka perpecahan akan mengancam keutuhan negara kita. Adapun beberapa ancaman yang mengancam negara kita adalah yang pertama, ancaman dalam bidang ekonomi, misalnya pengambil alihan sumber daya alam Indonesia oleh negara lain secara tidak bertanggung jawab sehingga menyengsarakan rakyat Indonesia. Adapun ancaman yang kedua adalah ancaman dalam sosial budaya. Misalnya, masuknya budaya asing yang negatif yang mengikis kebudayaan asli Indonesia
yang dapat merusak moral bangsa dan negara. Ancaman sosial budaya. Anak-anak perhatikan beberapa gambar yang tampak. Gambar yang pertama itu adalah kegiatan para pemuda sedang melakukan pesta pora dan sambil mereka minum minuman keras. Dan gambar yang kedua ini perhatikan model rambutnya, warna rambutnya yang tentunya sangat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sekarang kita akan membahas arti wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi dan sosial budaya. Kesatuan ekonomi. Yang pertama adalah kekayaan alam Indonesia adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Yang berikutnya adalah kesatuan sosial budaya. Yang pertama adalah keragaman etnis masyarakat Indonesia adalah satu. Dan yang kedua, tingkat kemajuan masyarakat harus merata dan Nah, sekarang anak-anak perhatikan beberapa gambar tentang keragaman etnis masyarakat Indonesia. Di sini ada kesenian reog dari Jawa Timur dan juga Uda Lumping, ada tari gandrung dari Jawa Timur. Ini merupakan contoh keragaman yang ada di negara Indonesia. Kita sudah masuk di dalam kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, kesimpulan yang pertama adalah gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat. Yang kedua, rasa persatuan dan kesatuan perlu dipupuk untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang ketiga adalah wilayah Indonesia harus dijaga karena merupakan salah satu kekayaan negara. Demikian anak-anak pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat, Tuhan memberkati.